Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa akhirnya Kyai Ageng Prayogo berhasil mengubur Mak Lampir di sebuah peti mati dengan reruntuhan patung berhala Batara Kala. Dan kini 130 tahun kemudian, di sebuah hutan di lereng Gunung Lawu, tampak sekelompok pria yang sedang berburu babi hutan. Mereka pun berlari mengejar anjing-anjing yang pada saat itu dilepas untuk mengejar segerombolan babi hutan. Akan tetapi, salah satu dari mereka yang bernama Sarma pun tiba-tiba terperosok ke dalam jurang, dan teman karibnya yang bernama Sarjan pun seketika berbalik dan mencoba untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Ia pun kemudian mencoba untuk turun ke dalam jurang dengan menggunakan akar-akar pohon yang ada di sekitar tempat tersebut. Sarma, kau tidak apa-apa? Ya, ketika mereka berdua hendak keluar dari gua tersebut, tiba-tiba Sarmah pun melihat sebuah cincin yang ternyata adalah cincin emas pada salah satu tengkorak manusia di tempat tersebut. Setelah benar-benar memastikan bahwa cincin yang mereka temukan adalah berasal dari emas murni, maka sifat serakah mereka berdua pun muncul. Sarmah mengajak Sarjan untuk menelusuri gua tersebut, sebab ia yakin jika di dalam gua yang penuh dengan tengkorak manusia itu terdapat banyak harta karun. Walaupun mereka sebenarnya diliputi oleh rasa takut, namun mereka berdua tetap berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika mereka baru saja memasuki sebuah ruangan yang cukup besar, Sarjan pun menunjuk pada salah satu peti tua yang tampak tertimpa reruntuhan patung yang sangat besar. Ia pun tampak gentar dan ketakutan, namun Sarmah justru berusaha untuk mendekat. Ia pun memanggil Sarjan supaya mendekat bersamanya. Mereka pun yakin jika peti itu pasti berisi harta persembahan. Setelah merasa yakin jika peti itu berisi harta karun, mereka berdua pun secara perlahan-lahan segera menghampiri benda tua itu, dan mereka menjadi kaget bercampur senang, sebab paku pantek peti itu pun berasal dari emas murni yang berukuran cukup besar. Pakunya emas. Pakunya saja sudah emas. Pasti di dalamnya lebih banyak emas lagi. Iya, kita bakal jadi orang kaya. Sarjan, paku-pakunya saja semuanya emas. Isi peti ini pasti semuanya emas. Kita akan jadi kaya raya. Ya, Sarmah dan Sarjan benar-benar sangat senang dengan apa yang mereka peroleh. Bahkan Sarmah pun sudah tidak merasakan lagi sakit pada kakinya yang baru saja hampir patah akibat terperosok di dalam gua tersebut. Setelah memasukkan paku-paku emas ke dalam kantungnya, Sarmah pun segera mengajak Sarjan untuk cepat-cepat membuka peti keramat itu. Dengan sekuat tenaga, mereka pun mencoba untuk mendorong patung Batara Kala yang menindih peti tersebut. Dan setelah berhasil, mereka berdua pun secara bersamaan menggeser penutup peti itu secara perlahan, sehingga kemudian terlihatlah dengan jelas tentang apa yang ada di dalam peti tua tersebut. Sarmah pun menjadi sangat terkejut setelah melihat isi peti tua itu, yang ternyata adalah seorang nenek tua yang tak lain adalah Mak Lampir, ketua perguruan Anggrek Jingga yang 130 tahun yang lalu telah dikubur oleh Kyai Ageng Prayogo. Akan tetapi, Sarjan kawannya melihat bahwa isi peti itu adalah emas berlian yang menyilaukan mata dan menggoyahkan iman. Ia pun tidak menyadari bahwa harta yang dilihatnya hanyalah tipu daya setan gentayangan penunggu peti Mak Lampir. Kaya raya. Sarjan, emas. Emas. Ayo tinggalkan tempat ini. Ayo Sarjan. Kita akan kaya raya. Sarjan, tidak ada apa-apa di peti itu. Ayo kita keluar. Ayo. Kau serakah, Sarma.
Kau ingin menguasai sendiri. Ya! Sadarlah, Sarjan. Ya, seperti itulah jika setan dan sifat serakah telah menguasai hati seseorang. Bahkan sahabat karib pun tiba-tiba bisa menjadi musuh yang harus dibunuh. Akal sehat Sarjan benar-benar telah hilang dan berganti dengan hawa nafsu yang menggebu-gebu untuk membunuh Sarmah, kawannya sendiri. Mereka pun benar-benar bertarung layaknya musuh bebuyutan yang bertahun-tahun tidak bertemu. Hingga akhirnya Sarjan pun mampu mengalahkan Sarmah, hingga membuat Sarmah terlempar tepat di atas peti mak lampir, yang kemudian ia pun tewas seketika dengan darah yang mengalir dari sudut bibirnya dan menetes pada jasad tua tersebut. Setetes darah tersebut pun akhirnya mengakibatkan roh mak lampir yang bergentayangan pun kembali ke jasadnya, sehingga nenek tua itu pun mampu bangkit kembali seperti sedia kala. Selanjutnya, Sarjan yang pada saat itu dikecam ketakutan setelah melihat kebangkitan mak lampir pun akhirnya menjadi mangsa pertama nenek tua penganut aliran sesat tersebut. Ya, akhirnya setelah 130 tahun terkubur oleh Kiai Ageng Prayogo, kini mak lampir bangkit kembali akibat kebodohan dan keserakahan Sarmah dan Sarman. Kini kedua pria desa itu justru yang menggantikan mayat mak lampir untuk terkubur di dalam peti selama-lamanya. Sedangkan mak lampir pun sangat senang karena akhirnya setelah menanti sekian lama ia pun bisa hidup kembali. Sementara itu, setelah sekian tahun lamanya, kerajaan Demak pun telah runtuh dan digantikan oleh kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Itu artinya Raden Patah dan yang lainnya pun telah wafat seiring berjalannya waktu. Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Malam itu, pada sebuah desa di wilayah kerajaan Mataram, tampak dihebohkan dengan teriakan seorang wanita paruh baya yang terlihat sangat ketakutan. Tampaknya ia meminta tolong pada para penduduk sebab suaminya tewas dengan luka cakar di bagian wajahnya. Para penduduk pun berbondong-bondong untuk datang membantunya. Sedangkan di tempat lain, tampak seorang lelaki yang sedang membangunkan istrinya karena waktu telah subuh. Namun istrinya pun tak bergeming. Lelaki itu pun kemudian menghampirinya karena merasa curiga, dan ia pun menjadi histeris setelah melihat tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa dengan luka bekas cakaran yang menusuk tubuh tersebut. Kejadian itu pun tidak hanya sekali dua kali terjadi, namun hal serupa juga telah banyak terulang di hari-hari berikutnya. Akhirnya, kejadian-kejadian itu pun sampai ke telinga Raja Mataram. Sang raja pun sangat marah mendengar pembantaian tak berperi kemanusiaan itu. Ia pun mengatakan bahwa ia sendiri akan menantang pembunuh tersebut satu lawan satu. Akibat kejadian yang berturut-turut, rakyat menjadi gelisah, dicekam ketakutan. Durjana itu maunya apa? Menantang aku, menguji Mataram. Baik, aku tantang pembunuh itu satu lawan satu. Ampun Gusti. Gusti tidak perlu turun tangan sendiri. Masih banyak senopati yang siap mempertaruhkan nyawa demi tegaknya wibawa Mataram, Gusti. Betul, Gusti. Biar dengan tangan hamba sendiri yang akan meringkus Durjana itu. Cepat selesaikan. Berikan rasa aman dan tentram pada rakyatku. Malam itu, ketika Tumenggung Surotani baru saja pulang ke tempatnya, ia pun langsung disambut oleh istrinya yang kemudian melaporkan bahwa hampir terjadi pembunuhan lagi di tempat tersebut.
Seorang wanita tua yang pada saat kejadian sedang berada di tempat tersebut pun kemudian menceritakan tentang pembunuh misterius itu. Baru saja ia beserta putranya berjalan di kegelapan malam dan anaknya merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Namun wanita itu tidak memperdulikannya karena ia menganggap mungkin hanya hewan liar yang berkeliaran di malam hari. Akan tetapi, ia pun terkejut setelah masuk ke dalam bilik dan melihat pemuda itu telah dicekik oleh wanita tua yang berwajah sangat mengerikan. Makhluk itu sangat mengerikan dan bisa menghilang, Kanjeng. Bentuknya seperti manusia biasa, tapi tidak lumrah. Aneh. Hamba mohon menghadap Kanjeng. Silahkan. Belum juga mereka menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba datanglah seorang prajurit yang mengatakan bahwa mereka telah menangkap wanita pengacau yang selama ini ditakuti. Sang temunggung pun segera menghampirinya dan menanyakan langsung siapa sebenarnya wanita tua tersebut. Wanita itu pun mengaku bernama Nini Towok. Adipati Surotani pun kemudian menanyakan kepada kepala prajurit mengapa wanita tua itu ditangkap. Dan sang prajurit memberitahukan bahwa Syekh Ali Akbar lah yang berhasil mengalahkan wanita tua tersebut. Syekh Ali Akbar adalah salah satu sesepuh Mataram yang menjadi salah satu guru besar agama Islam di kerajaan tersebut. Sedangkan Nini Towok sendiri sebenarnya adalah Nyai Bidara, istri dari Kiai Jabat, serta murid dari Kiai Ageng Banaspati yang masih ada hubungan guru dan murid dengan Sunan Kudus. Sebenarnya, yang mengalahkan Nini Towok atau Bidara adalah Mak Lampir yang pada saat itu sedang menyamar menjadi Syekh Ali Akbar sebab ia sudah menyadari kalau pergerakannya telah diketahui oleh Nyai Bidara, sehingga ia mengelabui wanita itu dengan menyamar menjadi Syekh Ali Akbar karena ia sedang berada di dalam kerajaan Mataram saat itu. Dara, di mana kesaktianmu? Kurang ajar. Masukkan nenek ini ke dalam kerangkeng. Apakah nenek ini yang menjadi pembunuh keji yang belakangan ini merajalela di bumi Mataram? Apakah dia juga yang dilihat oleh Nyi Surti? Keesokan paginya, Temunggung Surotani pun melaporkan kejadian semalam kepada Sultan Mataram dan juga Pangeran Purbaya. Sang Temunggung pun mengatakan bahwa Nini Towok bukanlah wanita sembarangan sebab ilmu yang dimilikinya sangat tinggi. Setelah mendengar cerita tersebut, sang sultan pun memerintahkan Temunggung Surotani dan Pangeran Purbaya untuk segera membawa tawanan itu ke hadapannya. Akan tetapi, ketika mereka berdua sedang berjalan menuju ruang tahanan, tiba-tiba seorang prajurit pun menghampiri dan melaporkan bahwa tawanan mereka telah lepas dan melarikan diri. Mendengar kabar tersebut, dua utusan sultan itu pun menjadi kaget dan cepat-cepat menuju ke ruang tahanan. Luar biasa. Hanya orang yang berilmu tinggi yang mampu melakukan ini. Kalau begitu, kita harus cepat melapor kepada Gusti Prabu. Tangkap perempuan pengacau itu, hidup atau mati. Sendiko Gusti. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.